Motor akhirnya semakin saya gas agar cepat-cepat keluar dari jalur ini. Kemudian pada saat menikung, saya dikejutkan dengan adanya rombongan pembawa keranda sedang iring-iringan menuju suatu kuburan. La ilaha illallah, 3 kali tuh terdengar dari iring-iringan itu. Kita ketemu lagi di video kedua di sesi kali ini nih teman Kliwon ya. Oke, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like dulu video ini guys. Dan jangan lupa klik subscribe, juga nyalain tombol notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari PMK. Tuh dia. Langsung gas. Tuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Salam PMK. Kenalin, nama saya sebut saja Ahmad, asal dari Purwokerto, orang ngapak, orang kepenak. Ya. Yang ingin berbagi cerita pengalaman waktu saya melakukan perjalanan pulang dari Semarang ke Purwokerto. Langsung baik ke ceritanya ya. Harus gitu ya. Nah ini orang ngapak, orang kepenak ya. Cerita ini saya alami tahun 2013. Saat itu saya masih kuliah di kampus negeri, inisialnya UD di Semarang. Oh aduh, inisial kok terang-terangan begini. Terang bener. Sebagai mahasiswa di suatu jurusan teknik, menjadi rahasia umum kalau mahasiswa teknik itu sistem kaderisasinya sungguh luar biasa keras. Dari pagi sampai ke pagi selalu terbayang akan tugas dan urusan dengan para senior. Rasanya kos-kosan kami hanya menjadi tempat titip pakaian saja, karena sebagian besar kegiatan di luar. Jadinya di kos-kosan tuh cuma mampir gitu ya. Hal inilah yang menjadikan pulang kampung adalah salah satu obat untuk menenangkan pikiran, walau hanya sebentar. Pulang kampung nih. Pada suatu hari, tepatnya Jumat, jadwal kuliah saya hanya di pagi hari. Saya udah ada niatan hari itu akan pulang ke Purwokerto setelah kuliah selesai sekitar jam 10 pagi. Kepulangan ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari, karena Seninnya tanggal merah juga. Jadi lumayan lama lah di kampung. Tapi rencana hanyalah rencana. Senior yang menentukan. Waduh, Lebay banget. Anda akan jadi senior nanti pada akhirnya, tenang aja. Tiba-tiba setelah pulang kuliah pada hari itu, saya mendapat pesan Jarkom, yang mana waktu itu masih berupa SMS dari ketua angkatan saya, agar kami kumpul di kampus lagi setelah Jumatan. Udah bisa ditebak kalau acara ini adalah kaderisasi dari para senior. Seketika saya langsung bad mood membaca Jarkom ini. Mau gak mau, saya harus hadir. Kemudian mulailah rentetan acara kaderisasi ini. Saya gak peduli dengan apa yang dibicarakan. Saya hanya ingin pulang secepatnya. Acara pun selesai sekitar jam 4 sore. Tanpa basa-basi ke teman-teman angkatan, saya langsung tancap gas ke kosan dan bersiap packing untuk perjalanan pulang. Saya berangkat dari kosan sekitar pukul 4:30 sore. FYI, perjalanan dari Semarang ke Purwokerto membutuhkan waktu sekitar 5 jam naik motor, melalui jalur yang paling cepat, yaitu via Bandungan. Trek berkelok-kelok melalui bukit-bukit khas dataran tinggi. Sebenarnya saya nggak berani lewat jalur ini kalau malam, karena saya sendirian aja kalau pulang kampung. Tapi sudah kepalang tanggung, ya saya putuskan nekat aja lewat jalur ini. Awalnya perjalanan ini mulus-mulus saja. Saya sudah memasuki jalur terobosan ini lumayan jauh. Sampai beberapa saat kemudian dari kejauhan saya melihat sekelompok pemuda yang menghalangi jalan yang akan saya lewati. Setelah mendekat, sial sekali, ternyata satu-satunya jembatan penghubung sedang dalam perbaikan. Kemudian pemuda tersebut mengarahkan saya ke sebuah jalan. Dari perkataannya, jalan itu hanyalah memutar aja. Nanti akan ketemu di jalan raya biasa lagi. Saya sempat berhenti dan mikir agak lama. Kemudian saya putuskan untuk mengikuti jalur yang tidak familiar ini, daripada kalau putar balik ke jalan provinsi akan sangat jauh. Melihat jam tangan menunjukkan jam 6 sore, saya mulai menelusuri jalur lain ini. Melewati sawah-sawah, rumah-rumah, dan masih banyak terlihat warga yang akan sholat maghrib di masjid.
Salah saya pada waktu itu nggak menyempatkan diri untuk mampir dan sholat maghrib dulu. Setelah beberapa lama perjalanan, kemudian trek mulai memasuki jalanan bukit yang naik dan berkelok. Suasana gelap dan sunyi, tidak ada rumah warga lagi. Hanya jalanan aspal dan pohon-pohon rindang di sampingnya. Saya mulai kepikiran dan deg-degan karena nggak ketemu juga ujung jalan ini. Katanya hanya memutar. Dalam hati, saya sudah mulai ngedumel nih. Kebetulan juga nggak ada satupun motor atau mobil yang berpapasan dengan saya. Benar-benar seperti punya sendiri. Mungkin karena sedang waktu maghrib. Motor akhirnya semakin saya gas agar cepat-cepat keluar dari jalur ini. Kemudian pada saat menikung, saya dikejutkan dengan adanya rombongan pembawa keranda sedang iring-iringan menuju suatu kuburan. La ilaha illallah, 3 kali tuh terdengar dari iring-iringan itu. Saya seketika kaget dan panik melihat pemandangan itu. Tetapi saya memelankan motor untuk menghormati iring-iringan itu. Saya melirik dan baru ngeh. Kain penutup keranda itu berwarna merah. Warna yang janggal. Karena biasanya berwarna hijau. Tapi bodoh amat lah. Saya gak pikirkan lagi. Saya melanjutkan motoran lagi melewati jalanan ini dengan perasaan was-was. Saya memperhatikan jalanan dan pohon-pohon di sampingnya. Setelah dipikir-pikir kok saya seperti sudah melewatinya. Betul aja. Firasat ini setelah melewati suatu tikungan, tiba-tiba saya melihat lagi pemandangan iring-iringan pembawa keranda dengan penutup kain merah. Tetapi kali ini jalannya mundur. Sambil masih tetap melafazkan tadi tuh ya, la ilaha illallah gitu. Rasanya seperti jantung copot dan tubuh lemas. Sesaat akan melewati iring-iringan ini, ternyata orang-orang ini jalannya maju tetapi kepalanya yang hadap belakang. Seperti patah itu kepala. Penampilan seperti warga biasa dan jumlahnya hanya 4 orang yang memegang masing-masing ujung keranda. Saya hanya melihat sekejap dan tidak berani lagi memperhatikan lebih lama. Melihat peristiwa yang barusan terjadi, saya hanya pasrah dan berdoa. Saya semakin tancap gas dan tiba-tiba dalam perjalanan, saya bertemu dengan pengendara lain yang sedang berhenti di pinggir jalan. Dan benar saja, dia juga korban dari jalan yang tidak familiar ini. Kemudian kami memutuskan untuk jalan bareng menyusuri jalanan sepi. Kami berdua sama-sama tidak menceritakan apa yang kami alami sebelumnya, karena hanya akan membuat takut dan kepikiran. Singkat cerita, sampailah saya di ujung jalan sesat ini. Ternyata posisi sudah sampai di daerah Temanggung. Sungguh jalan yang sangat-sangat memutar. Ini saya hanya bisa memaki dalam hati pemuda penunjuk jalan tadi. Untunglah saya masih selamat. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Orang tua saya bertanya-tanya, kok lama banget? Saya hanya tersenyum dan beralasan perjalanan malam butuh energi banyak. Jadi sering mampir makan atau ngemil di pinggir jalan. Sekian cerita dari saya Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga menjadi pelajaran kalau perjalanan malam jauh sebaiknya ada teman paling gak 1 orang. Jujur kejadian ini membuat saya trauma. Terima kasih sudah dibacakan Bang. Salam PMK. Teman Kliwon setia dimanapun berada. Siap. Terima kasih untuk gawat Mas Ahmad dari Purwokerto ya. Urang ngepek tersasar Ahmad. Kesian banget ya. Aduh. Jadi rutenya tuh dari Semarang Purwokerto. Semarang kan di atas ya. Semarang Purwokerto begini berarti ya. Gue pernah tuh naik travel ya kan? Semarang Purwokerto. Emang buset belok-belok sih jalan. Ya 3 jam 4 jam. Semarang Purwokerto. Main ke tempat teman-teman lah dulu. Purwokertonya di ini Pasir Muncang. Batu Raden. Pasir Muncang namanya. Terus sampai daerah mana tadi dia tuh di ini ya? Nggak ada daerah mana-mana. Yang mau disebutin ya? Ujungnya di Temanggung. Enggak, iya tadi pas dia mulai tutup. Nggak ada. Pokoknya di hutan-hutan yang belok-belok gitu. Mas Ahmad, ini tinggalnya di mana sih sekarang gitu? Gue penasaran sih. Kenapa? Ceritanya menarik juga soalnya. Nah, di Purwokerto kali? Iya, orang Purwokerto kali ya.
Anjir, ternyata bukan jalannya mundur ya, tapi palanya yang ada belakang. Anjir. Itu tuh yang gua suka khawatir. Kalau ada yang naik motor jaketnya suka dibalik, Pak. Kan biar gak masuk angin katanya gitu ya. Jaket dibalik kalau misalnya lagi duduk atau misalnya lagi jatuh. Gitu. Kebalik nih palanya nih, kebalik nih. Dibalik. Tolong kasihan ini Mas, tolongin Mas. Oh, kepalanya kebalik nih. Jaket itu dibalik. Jaketnya biasa tulisannya itu tuh. Apa? Bumi Siliwangi misalnya gitu. Siliwangi motor. Iya. Anjir. Terus akhirnya ketemu sama satu orang yang Korban sama-sama tersesat korban lah. Tapi nggak menceritakan. Iya ya. Yang korbannya kan korban jalanan muter ini. Tapi mereka berdua nggak nyeritain. Nggak ngomong ya. Lu ngeliat apa gitu. Nggak ngomong. Ih. Lemas banget sih. Jalanannya nggak jalanan sepi nih berarti nih. Dari jam 8 jam 9 malam tuh sepi banget ya. Keranda merah ya. Kainnya. Nggak pernah ini kainnya. sih. Nggak pernah lihat sih. Selalu hijau. Iya nggak sih? Selalu hijau kan jelek. Merinding. Oke lah, Mas Ahmad. Alright. Sehat-sehat ya Mas Ahmad ya. Siap, gerak. Semoga menjadi teman keluar yang setia. Ya. Dimanapun Anda berada. Siap. Oke. Dadah. Ya, dadah. Maring. Pada best.